Halo, selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmur Apriana. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dan saya dari Prodi Teknik Industri dari kelas IE 22 C10. Dan saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang perintah-perintah dasar di AutoCAD. Dan kebetulan saya memakai AutoCAD 2017. Nah, kita langsung buka aja ya AutoCAD-nya. Nah, untuk awal-awal, saya biasanya tentukan satuan unitnya. Kita ketik aja unit, kita klik. Nah, di sini ada tipenya, ada desimal, ada engineering, ada arsitektural. Itu tergantung kebutuhan kalian aja. Kalau saya desimal. Terus unit to scale-nya ada milimeter, sentimeter, kilometer, atau yang lainnya. Saya membutuhkan milimeter. Dan unit port specifying-nya saya internasional. Ini semua tergantung kebutuhan kalian aja. Oke. Yang kedua, kita tentukan dimensi gambarnya. Kita tulis usnap atau osnap. Nah, untuk objek snapnya, endpoint-nya saya contreng, centernya saya contreng, intersectionnya saya contreng, dan extensionnya saya contreng. Kemudian polar trackingnya untuk angle-nya saya menggunakan di 90. Sorry. Nah, kemudian track orthogonal only, absolutnya saya yang paling atas pilihnya. Oke, nah sebelum memulai ini saya akan menjelaskan ini yang bisa disebut dengan namanya kursor, atau sebelum memulai kita akan dikasih ini kursor untuk memilih. Nah, ini apa? Terus yang selanjutnya saya akan mempelajari tentang line. Line itu bisa disebut dengan garis. Nah, saya coba membuat garis. Biasanya untuk line ini di gambar kalian itu ada ukurannya. Nah, untuk membuat garis untuk mengikuti ukurannya, kalian tinggal ketik aja tergantung kebutuhan ukuran kalian. Misalkan saya akan mengetik di sini 250 untuk ukurannya. Oke. Kemudian kemudian kita ke dimension. Dimension itu untuk mengetahui ukuran yang barusan kita buat apakah sudah pas 250 atau belum. Kita lihat, kita zoom. Nah, udah benar ya, 250. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rectangle. Rectangle itu sebenarnya kotak biasa, kotak persegi atau persegi panjang. Nah, hampir sama dengan line, dia kalaupun mau dibikin dibikin ada ukurannya, kalian tinggal ketik aja. Semisal untuk panjangnya, lebarnya 50, lebarnya 20 atau 30 deh. 10. Oke. Nah, kemudian kita balik ke dimension. Nah, untuk mengetahuinya sini sudah 50 benar, dan pinggirnya 30. Nah, ini sudah ya berarti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang polyline. Polyline itu ini. Nah, hampir sama dengan line. Saya akan membicarakan tentang perbedaannya saja. Kalau line itu biasanya sebentar. Nah, ini untuk line dan ini polyline. Dari sini aja ya.
Ini untuk line dan ini polyline. Perbedaannya kalau di line itu kalau kita blok dari sebelah kanan, blok dari sebelah kanan itu tuh hanya menggeblok apa yang kita blok, yang objek yang terkenanya. Sedangkan saya ngeblok barusan tuh ini, nah, atas sama pinggir kanan ya. Nah, yang otomatis yang bawah dan pinggir kiri itu tidak bisa keblok. Bedanya sama polyline itu, kalau polyline kita blok dari kanan, itu dia semua mencakup ke semuanya untuk pengeblokannya. Oke, kalau itu bedanya polyline dan line. Ini line dan ini polyline. Oke, seterusnya saya akan membahas tentang erase atau bisa disebut dengan penghapus. Nah, ini. Atau bisa diklik aja erase. Ini sama aja, bisa langsung dihapus, enter, terus hapus, enter. Nah, kalau lain itu tadi karena dia nggak diblok jadi kayak gini satu-satu. Biar bisa cara cepatnya, kalian tinggal blok saja semuanya, tinggal dihapus. Nah, itu cara cepatnya biasanya kalau untuk percobaan aja. Kalau untuk yang serius jangan, sayang gambar kalian. Kemudian ada trim. Trim itu untuk menghapus objek tertentu. Semisal kita bikin kotak bebas lah kotaknya. Terus saya gambar kotak di dalamnya. Nah, kita tulis trim. Nah, untuk trim, itu tuh dia memotong garis. Jadi tuh, dia memotong tuh. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Semisal kamu butuhnya gini untuk melanjutin. Nah, kalian tinggal menggunakan trim. Jadi tidak usah menggambar dari ini line ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini lama gitu. Ya, kalian tinggal menggunakan rectangle terus ke trim untuk memotongnya, memotong gambarnya. Itu untuk trim. Kemudian extend atau di sini jelaskan tentang menyambung garis. Jadi seperti ini. Saya buat garis dulu. Saya membuat line segini. Kemudian tulis extend. Nah, klik objeknya. Kanan, klik kanan. Nah, otomatis dia akan menyambung ke bawah. Terus kita tekan, nah, dia untuk menyambung garis yang tadinya kurang bisa disambung dengan extend. Oke, kemudian offset. Nah, offset itu artinya untuk membuat objek lingkaran yang konsentris. Lingkaran itu masuknya ke circle. Nah, ada di sini ada beda-beda, center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, tan. Saya memilihnya yang center radius. Saya membuat lingkaran misal 50. Nah, kemudian kalian tinggal ketik offset. Nah, offsetnya kalian ketik 20. Kalian tinggal pilih objeknya. Nah, ini objeknya. Sorry. Offset 50, 20, 30. Nah, ini yang disebut dengan offset. Kemudian stretch
untuk memanjangkan objek terseleksi, kita buka rectangle atau bisa diketik juga bisa rectangle. Nah, kita asal aja, kemudian ketik stretch. Nah, kalian pilih objeknya yang mau dipilih, kemudian tarik. Sorry, sebentar, kita ulang. Kita ini terus ketik kita blok hijau, terus kita stretch. Nah, ini untuk memanjangkannya. Nah, jika mau dipanjangin, kalian tinggal ketik aja stretch untuk memanjangkan suatu objeknya, ataupun bisa sebentar. Kemudian ke scale. Scale itu rectangle, kemudian tulis scale. Untuk kegunaannya untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, ini yang bisa disebut dengan scale. Tinggal kalian ketik aja untuk ukurannya berapa. Misalkan saya butuhnya 90. Gede kan? Ini yang dimaksud dengan scale. Kita hapus saja. Kemudian fillet itu dia untuk sudutnya itu sebentar, kita ambil lain, terus saya ambil ke kanan kayak gini, kita tulis fillet. Nah, ketik R, kalian ketik tergantung kebutuhan kalian. Saya akan mengetik 0.5 misalkan, enter. Kalian tinggal pilih objeknya. Kita lihat. Nah, di sini yang tadinya tajam kayak gini, sebentar. Nah, tajam kayak gini jadi tumpul kayak gini. Ini perbedaannya. Itu untuk fillet. Kita coba lagi di sini, fillet R.
0,5. Nah, udah sama kan? Dan kita lihat. Dimension kelihatan. Oke lah. Terus kemudian rotates atau bisa disebut dengan untuk memutar objek. Kita tulis rectangle, tulis rotates. Kalian ingin mengubahnya kemana, tergantung, bisa ke pinggir, ke atas, ke bawah, ataupun balik lagi ke kiri gitu loh. Nah, contohnya tuh ini yang dimaksud dengan rotates. Kemudian copy atau move. Copy itu kita buat gambar dulu. Ini kotak, tulis move. Move itu hampir sama sih, dia cuma memindahkan objeknya aja. Tuh, untuk memindahkan objek. Kalau untuk copy itu dia mengcopy objek kita. Misalkan saya buat di circle aja, tulis copy. Oke, saya klik. Nah, kalian mau membuat objek yang sama dengan ukuran yang sama, ini disebut dengan copy. Kemudian heads atau heads. Nah, di sini saya membuat rectangle. Terus ketik heads. Heads itu bisa disebut dengan untuk membuat arsiran dalam bidang tertutup. Nah, arsirnya di sini kita cari yang ini boleh. Nah, ini terlalu putih ya. Kita gray dulu. Nah, kita perbesar biar agak kelihatan. Nah, ini disebut dengan heads, arsiran di dalamnya. Nah, ini heads, di dalamnya ada arsirannya. Kalau semisalkan ingin ada gambarnya, bisa kita tulis ini, tulis heads, terus kita cari objeknya yang ini. Sorry, tidak kelihatan. Nah, udah ada. Ini aja. Terus ininya dipilih. Kita ini dulu deh, biar kelihatan. Kita perkecil, sorry. Nah, terus ini kita terserah kalian mau warnanya apa. Suka pink. Terus saya juga suka kuning, jadi pink kuning. Tapi pinknya nggak kelihatan. Sebentar, berarti salah. Ininya yang pink, ininya yang kuning. Kelihatan dikit, pink kuning. Terus enter. Loh, seperti ini. Kemudian
nanti tugas skin udah, uset stres udah, trim udah. Saya coba membuat kotak ya, rectangle untuk sorry, trim tadi udah ya, trim. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang dasar-dasar perintah dasar di AutoCAD. Dan ketika untuk menyimpannya ke sebuah file PDF, itu kalian tinggal ngeblok semuanya. Kalian blok, terus ke menu ini, terus ke print, plot, terus untuk ukurannya sebentar, A3, ISO A3 ini 420 kali 297. Terus ininya, name-nya, klik import. Sorry. Oh, ini PDWG to PDF. Nah, terus fit to papernya di checklist, plot object ini checklist, sama center the plotnya di checklist, di centang. Nah, terus kemudian displaynya ganti ke Windows. Loh, sorry, kok keluar? Oh benar. Nah, terus di blok sekali lagi. Terus ketika udah semuanya tinggal di oke. Nah, kita tulis perintah dasar APRI makmur. Ini tergantung kalian ya, karena saya namanya APRI atau makmur untuk tugas saya. Oke lah, mungkin cukup sekian dari saya untuk tutorial atau namanya contoh-contoh perintah dasar di AutoCAD. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pemahaman yang kurang jelas dari pembahasan saya. Saya pamit dan sampai berjumpa kembali di pertemuan atau tutorial-tutorial lainnya. Selamat pagi, siang, sore. Terima kasih.